Kios Batu, Ariel, Azril, Mr. Smile. Kios Batu, Ariel, Azril, Mr. Smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Asril Ariel Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu paling aneh dan paling ajaibnya, pemirsa. Awalnya si bapak mendapatkan batu ini pas lagi menjaring udang di muara sungai. Sebelum jaringnya ditebar, air di muara sungai masih jernih, ikan-ikan masih kelihatan lalu lalang. Nah, di saat si bapak ini menebar jaringnya, pemirsa, bapak ini tidak berpikiran apa-apa. Nah, setelah jaringnya ditebar, pemirsa, air di sekitaran jaring yang ditebar tiba-tiba keruh seketika, hingga satu ikan pun nggak kelihatan. Nah, biasa pemirsa, si bapak ini kalau menebar jaring memang nggak cukup sebentar waktunya, kurang lebih 2 jam. Nah, sekarang ini batu dulu, pemirsa. Batu yang didapat sama si bapak minta digosokin menjadi batu cincin, karena si bapak ini merasakan batu ini ada getarannya luar biasa. Awalnya saya nggak yakin ini batu, tapi nyatanya, pemirsa, ini setelah dikupas kelihatan dagingnya sedikit merah. Nah, itu dia, pemirsa, merahnya batu ini. Merah seperti gula merah, merah seperti madu, ataukah jadinya nanti merah seperti red panta. Kalau jadi merah red panta, pemirsa, setelah digosok luar biasa ini batu. Tapi si bapak yang punya batu ini, pemirsa, apapun di dalam batu ini, kalau bisa diambil motifnya. Ngeri kan, pemirsa, merahnya. Kalau disorot cahaya persis sekali dengan warna Fanta atau Prambozen. Kita kupas semua, sudah kelihatan dagingnya. Tinggal kita ambil sedikit motif, kita pola kasar di mesin potong sampai setengah jadi seperti biasa. Lanjut nanti kita rapikan gosokannya di mesin gurinda. Nah, itu dia, pemirsa, seperti biasa batu ini. Itu paling aneh ini. Dan dimana letak ajaibnya ini batu? Simak terus video ini sampai habis ya, pemirsa, biar kita bersama tidak penasaran dengan hasilnya. Dukung terus channel Asril Ariel Mr. Smile Batu Akik agar semangat terus menggosok batu ini dan menggosok-gosok batu yang menarik berikutnya. Cukup dengan cara tekan tombol subscribe bagi yang belum, tekan tombol lonceng dan bagikan videonya ke teman-teman lainnya. Isi juga ya kolom komentarnya, pemirsa. Lanjut ke si bapak, pemirsa. Di saat mendapatkan batu ini sudah 2 jam menebar jaringnya, pemirsa. Bapak ini hendak memanennya. Tiba-tiba si bapak ini merasakan jantungnya seperti dak-dik-duk. Pak ini penasaran sekali, pemirsa, ada apa ini? Kak, biasanya kalau menjaring ikan atau udang, bapak ini merasakan keanehan pada dirinya. Tanpa pikir panjang, pemirsa, pelan-pelan jaring yang ditebarnya ditarik dengan hati-hati. Di dalam hati si bapak ini sambil berdoa, pemirsa, ya Allah, semoga hasil panen di dalam jaring ini banyak dan berlimpah. Soalnya si bapak ini, pemirsa, sudah 1 minggu merasakan hasil panennya tidak mencapai target. Nah, ini dia, pemirsa, 1 tarikan, 2 tarikan sudah mulai kelihatan ada banyak ikan dan udang tersangkut di jaring bapak ini. Tapi anehnya, pemirsa, pas menarik jaringnya kali ini terasa berat sekali, nggak seperti biasanya. Oh ya, pemirsa, ngomong-ngomong, ini batu tadi sudah kita dapatkan polanya di mesin potong. Segera ini sudah berjalan proses gosoknya. Sedikit lagi proses amplas. Sebelum diamplas batu ini, benar-benar kita pastikan gosokannya benar-benar rata, digosok dengan cara seperti ini, digoyang pelan-pelan agar nanti mudah mengamplasnya, pemirsa. Lanjut lagi, pemirsa, di saat si bapak ini menarik jaringnya terasa berat, nggak seperti biasanya. Tapi benar saja, pemirsa, setelah dikumpulin
hasil panen ikan dan udang sudah terkumpul dan sudah hampir memenuhi keranjang. Nah, itu baru seperempat harinya yang sudah ditarik. Singkat cerita pemirsa, hasil panen ikan dan udang Bapak ini kali ini hasilnya benar-benar berlimpah. Nah, sedikit lagi jaringnya akan selesai ditarik semua pemirsa. Tiba-tiba jaringnya semakin berat. Bapak ini jadi bingung pemirsa. Tanpa putus asa si bapak terus menarik jaringnya. Tiba-tiba si bapak ini melihat ada sesuatu yang tersangkut di jaringnya pemirsa. Pas diambil ternyata sebuah batu. Sambil kebingungan dan diputar-putar batunya pemirsa, si bapak ini berpikiran batunya bakal bisa digosok menjadi batu cincin. Dan berpikiran juga batu ini bakal ada manfaatnya. Sempat tersirat si bapak ini dalam pikirannya pemirsa, jangan-jangan batu ini yang berpengaruh terhadap hasil panennya berlimpah. Namun di dalam hati si bapak pemirsa tetap bersandar, dan apapun yang terjadi di muka bumi ini gak bakal terjadi atas kuasa dan izin Allah. Sudah selesai batunya bagian bawahnya pemirsa, rata digosok. Kita pasang dengan setik, segera kita proses pengamplasan atas batunya sampai merata seluruh permukaannya. Kita amplas sampai simetris. Sekilas tadi setelah digosok batu ini ada motif di atasnya, kelihatan antik dan unik. Kira-kira bentuk motifnya apa gitu ya pemirsa. Selesai proses amplas kasar, lanjut kita ganti amplasnya dengan yang lebih halus ukuran 1000. Kita proses terus pengamplasan batu ini sampai halus dan mengkilap. Diamplas halus ukuran 1000-nya. Terakhir nanti kita finishing dengan menggunakan serbu intan. Sudah halus pemirsa, diamplas halus. Sebelum kita poles serbu intan, ringnya dulu kita pastikan. Soalnya bagian leher pada ring pemirsa tebal sekali. Kita amplas menggunakan amplas yang kasar ukuran 150. Kita bikin rata seluruh permukaan atasnya. Kita bikin tipis bagian leher pada ring. Nanti pas kita mengetriknya tentunya lebih mudah. Proses pengkilapan kita mulai ya pemirsa. Kita oles minyak baby oil, serbu intannya secukupnya. Kita lanjut proses poles batu ini sampai halus dan mengkilap-kilap seluruh permukaan atas dan bawah. Sudah kinclong semua pemirsa, dipoles serbu intan. Lanjut kita pasang ring. Kita getok dulu dengan paku seluruh permukaan ringnya pemirsa. Baru lanjut kita ketrik menggunakan palu dan paku. Pemasangan ring sudah selesai, lanjut kita kikir bekas ketrikannya. Kita pastikan rapi bekas ketrikannya pemirsa. Batu yang tersangkut di dalam jaring selesai kita poles, begini hasilnya pemirsa. Benar batu ini berwarna merah. Wih, ngeri pemirsa motif di tengahnya. Kalau nggak salah lihat ya pemirsa, motif yang ada di tengah batu ini mirip sekali dengan kepala kura-kura. Warna corak dan motif yang ada di tengah batu ini pemirsa sangat kontras sekali dengan berwarna kemerah-merahan. Sekarang saya tanya pemirsa di rumah, kira-kira menurut pandangan pemirsa di rumah, motif yang ada di tengah-tengah batu ini seperti apa gitu? Dan kayaknya mirip juga pemirsa, motifnya seperti kepala kambing. Sayang cuma kepalanya ya pemirsa. Atau bisa juga kepala ikan. Atau jangan-jangan pemirsa, penghuni yang ada di muara di tempat si bapak ini menjaring ikan dan udang bersemayam di batu ini. Soalnya ini batu getarannya makin menjadi-jadi pemirsa.
Lumayan ajib batu ini pemirsa. Semoga si bapak senang dengan hasilnya. Terima kasih.